Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian pejuang CPNS dimanapun Anda berada. Nah, materi yang juga kadang muncul, tapi frekuensi kemunculannya itu tidak sebanyak soal-soal hitung cepat, itu adalah bentuk pangkat dan akar. Tapi menurut saya ini penting untuk teman-teman ingat kembali, jangan sampai nanti ketika ada soal bentuk pangkat dan akar, teman-teman lupa konsepnya, lupa trik-triknya, lupa sifat-sifatnya, teman-teman bisa salah menjawab. Nah, ada baiknya teman-teman juga tetap mengingat materi ini supaya teman-teman semua ketika mendapatkan soal ini bisa menjawabnya dengan benar. Baik, kita mulai saja materinya. Nah, bentuk pangkat. Jadi bentuk pangkat itu ada namanya pangkat bulat positif. Nah, kalau ada bentuk pangkat itu biasanya A pangkat N ya teman-teman. A pangkat N itu artinya A dikali A kali A kali A sebanyak N faktor. Nah, contohnya seperti ini. 4 pangkat 3. Nah, 4 pangkat 3 itu sama halnya dengan 4 dikalikan sebanyak 3 kali ya. 4 kali 4 kali 4. Begitu juga yang pecahan. 1/2 pangkat 3. Nah, berarti 1/2 kali 1/2. Berarti jawabannya bisa nanti 1/8. Gitu ya teman-teman. Nah, 1/8 itu bisa juga ditulis menjadi 1/2 pangkat 3. Nah, 8 ini kan sama saja 2 pangkat 3 kan. Oke. Nah, kemudian yang min 3 pangkat 4 juga sama. Berarti min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3. Nah, itu contoh bentuk-bentuk dari bilangan pangkat yang pangkatnya positif teman-teman ya. Oke. Kemudian definisi pangkat 0. Nah, teman-teman juga boleh ingat kembali bahwa kalau ada A pangkat 0 itu sama dengan 1 ya teman-teman. Yang ini. Nah, jadi setiap bilangan kalau dia dipangkatkan dengan 0 itu pasti jawabannya 1. 5 pangkat 0 itu pasti 1. 100 pangkat 0 itu juga 1. 2 pangkat 0 1. Gitu ya. 0,5 pangkat 0 itu juga 1 ya teman-teman. Oke. Kemudian sifat berikutnya, kalau ini A pangkat N, A pangkat min N itu boleh ditulis menjadi 1/A pangkat N. Kayak tadi sebelumnya ya teman-teman. Ini tadi. Yang ini tadi sempat saya singgung. 1/2 pangkat 3 kalau diubah ke dalam bentuk pangkat negatif jadi 2 pangkat min 3. Itu sifatnya dari sini tadi. Oke. Nah ini. Dari pangkat A pangkat min N kalau diubah menjadi pangkat positif menjadi A pangkat N gitu ya. Ini contoh 5 pangkat 0 itu tetap ya, 5 pangkat 0 tetap 1 gitu. Min 6 pangkat 0 juga tetap 1. 1/3 pangkat 0 juga 1. 1 pangkat min 9, nah ini tadi yang dimaksud. Kalau mau diubah ke dalam pangkat negatif, pangkat positif itu menjadi ini tadi 1/9 pangkat 1. Kalau dia pangkat 1 biasanya nggak ditulis jadi 1/9 saja. Nah, ternyata 9 itu kan bisa diubah ke dalam bentuk pangkat ya. Ternyata 9 itu kan sama saja 3 pangkat 2. Nah, gitu. Boleh seperti itu teman-teman. Itu sifat-sifat pangkat. Oke. Sifat-sifat bilangan berpangkat lainnya. Nah, bilangan berpangkat itu bisa dikalikan teman-teman ya. Contohnya ini. A pangkat N dikalikan dengan A pangkat M itu pangkatnya dijumlahkan. N ditambah M. Dengan syarat A-nya ini atau bilangan pokoknya ini sama. Yang mana bilangan pokok ini udah dicontohkan ini. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Ini kita ikut sifat yang nomor 1. Karena bilangan pokoknya A atau 2 sama-sama 2 ya. Sama-sama bilangan pokoknya. Maka bisa kita ikuti sifat yang ini. Jadi 2 pangkat 4 tambah 3. Itu sama dengan 2 pangkat 7. Nah, karena ini dihubungkan dengan tanda sama dengan, berarti teman-teman bisa kita balik dari kiri ke kanan lagi. Jadi kalau misalkan ada 2 pangkat 7, ini bisa kita urai menjadi 2 pangkat 2 tambah 5. Boleh kan? Sehingga bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5. Nah, atau 2 pangkat 7 juga boleh saya tulis menjadi 2 pangkat 3 ditambah 4. Jadi hasilnya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 boleh. Kan dihubungkan sama dengan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Itu yang perkalian. Nah, yang pembagian lawannya kalau sama bilangan pokoknya berarti dikurangkan gitu ya teman-teman. Misalkan 2 pangkat 7 per 2 pangkat 2. Nah, ini dibagikan atau 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 2. Dibagi nih sama bilangan pokoknya sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 7 dikurang 2. 2 pangkat 5. Oke, sifat yang nomor 2. Nah, A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A-nya tidak boleh sama dengan tadi sudah di awal di pangkat setiap bilangan dipangkatkan 0 itu hasilnya 1 ya teman-teman. Kemudian sifat yang nomor 4 bilangan pokok bilangan berpangkat kalau dipangkatkan pangkatnya dikalikan.
Contoh nih, 7 pangkat 3 kemudian dipangkatkan 2. Itu berarti 7 pangkat 3 kali 2 sama dengan 7 pangkat 6. Nah, seperti itu. Secara sederhana seperti itu kita ingat kembali flashback untuk materi bilangan bilangan pangkat gitu. Nah, setelah bilangan pangkat ada namanya bentuk akar atau bilangan yang bentuk akar. Nah, bentuk akar bisa kita ingat kembali kayak begini teman-teman ya, akar 2, akar 2. Nah, gitu ya teman-teman, kayak ini. A pangkat 1 per N, ini rumus matematisnya seperti ini. Memang seperti ini rumus matematisnya. Tidak perlu dihafal, yang jelas kalau dia akar tanda bentuk akarnya tidak ada bilangan di akarnya sini, berarti itu akar 2 ya teman-teman ya. Atau A pangkat 1 per 2 itu langsung saja menjadi akar A gitu ya teman-teman. Itu. Kita ketahui bahwa 16 pangkat setengah pangkat 2 itu sama dengan 1 dengan menggunakan sifat ini ya. Oke, boleh ini hanya tambahan teman-teman, tambahan bentuk akar. Nah, kalau misalkan kita diminta untuk menyederhanakan ini 4 pangkat 3 per 2. Nah, 4 pangkat 3 per 2 ini sudah dijabarkan seperti ini. Caranya gampang sekali. 4 ini kan kayak gini, 4 pangkat 3 per 2. Nah, berdasarkan sifat-sifat itu kan 2 ini akarnya kan teman-teman. Jadi akar 4 pangkat 3. Ini kan 2-nya gitu. Nah, kayak ini. A pangkat 1 per N berarti A-nya di dalam, N-nya di sini. Nah, ini ada 2 di sini, 2 di sini. Biasanya mah 2 nggak ditulis gitu. Oke. Ini ada 2 di sini. Oke, pangkat per 2 berarti pangkatnya nggak ditulis. Per 2 itu akar 2 gitu. Itu bilangan gitu. 4 pangkat 3 itu berapa sih teman-teman? 4 pangkat 3 itu 4 kali 4, 16. Ya. 16. Ini salah jawabannya nih. Kok akar 32? Yang kita mau sederhanakan yang ini kan. 4 pangkat 4 itu 4 pangkat 3 itu 4 kali 4 16, 16 kali 4 64 ya. Akar 64. Akar 64 itu sama dengan 8 gitu. Oke. Nih 8 jawabannya. Gitu. Nah, atau boleh juga pakai pola seperti ini. Nah, 4 pangkat 3 per 2 itu kan sama saja 4 pangkat 1 per 2 pangkatnya 3-nya dikeluarkan gitu kan. Nah, 3 pangkat 2 8 gitu. Oke. Kita lanjut lagi sifat-sifatnya. Ini secara sederhana sifatnya seperti ini. Akar 4 itu sama dengan 2 kali 2. Jadi 4 itu akar 4 sama dengan 2 ya, karena 2 kali 2. Akar 9 itu sama dengan 3 karena 3 kali 3 gitu. Oke, ini bentuk akar. Nah, sekarang pangkat rasional. Kita mau menyederhanakan bentuk akar. Nah, kayak begini teman-teman ya. Berarti menyederhanakan bentuk akar. Oke. Nah, bentuk akar itu tidak bisa dikalikan, tidak bisa dijumlahkan ya teman-teman. Kita ingat kembali di sini. Kayak gini. Akar A dari sifat yang ini tadi, mana sifatnya? Nah, operasi bentuk akar ya teman-teman. Nah, gini. Akar A tambah akar B itu tidak bisa dijumlahkan. Karena apa? Karena bilangan A-nya tidak sama ya, tidak boleh dijumlahkan. Karena bilangannya berbeda ya, bilangan pokok yang di bawah tanda akar itu beda, A dengan B beda, berarti tidak boleh dijumlahkan. Maksudnya bilangannya tidak boleh dijumlahkan. Contohnya kayak gini. Akar 2 ditambah akar 3. Ini tidak boleh tidak sama dengan akar 2 tambah 3. Itu salah ya teman-teman, salah, nggak boleh. Jadi tetap ditulis akar 2 ditambah akar 3. Nah, ini sebuah bilangan tertentu gitu. Nah, kecuali yang bilangan pokoknya sama itu boleh dijumlahkan. Misalkan 2 akar 2 ditambah 3 akar 2. Ini kan sama-sama akar 2 ini. Maka yang dijumlahkan adalah 2 dan 3-nya. Sehingga hasilnya adalah 2 tambah 3 dikali akar 2. Ini menggunakan sifat yang nomor 2. Gitu. Kemudian sifat yang nomor 3. Perkalian ya, perkaliannya. Kita mulai dari nomor 4 dulu. Nomor 4 dulu. Kalau ada akar A dikali dengan akar A itu boleh ditulis kalau perkalian berarti semua yang dalam bawah tanda kurung kita kalikan. Akar A kali A. Sehingga hasilnya akar A pangkat 2 sehingga hasilnya adalah A. Boleh seperti itu. Kemudian kalau ada akar A dikali akar B juga sama. Di bawah tanda akar semua A kali B. Akar A kali B.
Nah, ini dasarnya nanti kita untuk menyederhanakan bentuk akar, teman-teman ya. Sifatnya dari sini. Nah, oke. Sekarang kita mau sederhanakan bentuk akar yang ini tadi. Iya. Kita mau sederhanakan bentuk akarnya soal yang tadi. Oke. Kita gunakan sifat-sifat yang tadi bahwa kita punya 108 ya, akar 108. Nah, akar 108 ini mau kita sederhanakan bentuk akarnya. Nah, kita cari perkalian A kali B yang salah satunya A atau B itu bisa diakarkan atau diakarkan 2 gitu. Contohnya bisa maksudnya diakarkan 2 itu misalkan 4. Itu kan ada akarnya ya, sama dengan akar 4 itu kan sama dengan 2. Akar 16 sama dengan 4. Akar 25 sama dengan 5. Nah, kita cari AB-nya itu salah satunya bisa diakarkan gitu. Nah, ternyata 108 itu kan merupakan perkalian dari 36 kali 3 ya, teman-teman. Nah, salah satu sisi kan 36 nanti bisa diakarkan tuh. Jadi akar 36 kali akar 3. Kalau dalam bentuk akar begini, boleh kita pisah menjadi ini. Akar AB, A kali B, itu boleh kita tulis menjadi akar A kali akar B. Kita gunakan sifat yang tadi, teman-teman. Yang ini ya. Nomor 5 ini sifatnya. Ya, ini kan. Karena dia dihubungkan dengan tanda sama dengan, berarti bisa kita ubah. Akar AB itu bisa kita pisah menjadi akar A kali akar B. Nulisnya dari sini dulu. Kan ruas kiri sama dengan ruas kanan dihubungkan dengan tanda sama dengan, kan gitu. Nah, kita kembali yang tadi. Kita punya 108 tadi, teman-teman. Ya. Ternyata akar 36 itu berapa? Akar 36 itu kan 6. 6 kali akar 3. Sehingga hasilnya adalah 6 akar 3. Nah, caranya menyederhanakan seperti itu. Menyederhanakan bentuk akar ya, teman-teman. Oke. Sekarang kita lanjut lagi secara sederhana seperti itu, teman-teman. Soal bentuk-bentuk akar. Kita ingat saja secara sederhana karena biasanya tidak terlalu muncul, tapi penting juga untuk kita ingat. Nah, gitu, teman-teman. Nah, ini lagi merasionalkan bentuk akar juga penting. Oke. Secara sederhana seperti itu, teman-teman. Mari kita lanjutkan di latihan soalnya, teman-teman ya. Di pembahasan soalnya supaya teman-teman lebih bisa terlatih ketika menemukan soal-soal bentuk akar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.